kamu dibuang oleh orang tua kamu. Iya. Dan ternyata plot twist-nya orang tua kamu adalah tetangga kamu. Iya. Ini bisa jadi sinetron. Ternyata orang tuaku adalah tetanggaku. Iya. Saya juga nggak nyangka kayak ngapa cerita saya seperti ini. Kayak di film-film dong. Dulu saya merasa semua orang membenci saya. Bahkan keluarga terdekat kayak sepupu kayak gitu dong. Itu juga mencemooh saya dan merendahkan, kata kayak ih buntung gitu. Buntung. Iya. Ya saya juga tidak mau dilahirkan seperti ini. Papa pengen Papa hadir sebagai ayah yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar datang terus pergi, tapi pengen ayah tuh benar-benar ada di samping Nia dan merangkul Nia sebagai anaknya Papa. Nia rindu kasih sayang itu, Pak. Nia pengen rasain pelukan dari seorang ayah. Bukankah cinta anak pertama perempuan adalah ayahnya? Tapi kenapa ayah adalah menjadi cerita terburuk dari saya? Halo. Halo. Aku pertama kali dapat tamu katanya Niatus Soliha. Benar ya? Iya, Aku tuh benar. nggak kebayang siapa. Karena aku tuh jarang ngikutin media sosial juga Iya, kali ya. Karena iya dong. sibuk ya. Tapi pas begitu datang, aku tahu, aku pernah lihat ini. Pernah Oh lewat iya. di Oh berandaku. Masya Allah, gimana dong? Aslinya lebih cantik, Masya Allah, lebih terima kasih. ayu. Amin. Dokter juga lebih ganteng. Oh, makasih. Tapi ini aku baca ya, ternyata Niatus Soliha ini adalah gadis asal Bondowoso. Aku nggak ngeliat kan Betul. kayak, mohon maaf ya, disabilitas doang ya kalau di Iya dong. media sosial ya. Tadi anak-anak baru kasih tahu, timku baru kasih tahu bahwa ternyata kamu dibuang oleh orang tua kamu. Iya. Dan ternyata plot twist-nya orang tua kamu adalah tetangga kamu. Iya. Ini bisa jadi sinetron terbaru. Masya Allah. Ternyata orang tuaku adalah tetanggaku. Iya. Saya juga nggak nyangka dan kayak kenapa cerita saya seperti ini. Kayak di film-film dong. Kayak di sinetron juga. Kamu tapi taunya kamu dibuang dari kapan? Dari SD. Sekitaran Dari SD. Oke. Dan kamu tahu orang tua kamu itu adalah tetangga kamu dari kapan? Dari kelas 4 SD. Taunya dari tetangga, dari orang-orang yang bilang. Jadi dari keluarga inti, keluarga sendiri tuh nggak ada yang bilang, Dok. Sekarang mereka sudah ngakuin kamu? Sekarang sudah. Kenapa mengakui kamu? Karena followers kamu 1,6 juta. Wallahu a'lam. Karena ternyata kamu dapat rezeki berlebih. Mungkin sudah waktunya untuk bersama. Mungkin, aduh, kamu suatu positive thinking sekali ya. Memang saya yang julid. Oke, kita cerita dari awal dulu ya. Boleh. Siapa sih Niatus ini? Coba cerita dari awal, siapa kamu, kehidupan kamu dari dulu. Niatus Soliha yang lahir di Bondowoso. Sekarang tinggal di Semarang. Dan tinggalnya sama kakek nenek yang memang dari lahir tidak sama orang tua. Terus punya hobi melukis, puisi. Melukis? Ya. Menggunakan apa? Atus dulu. Bisa? Bisa. Wah, keren. Keren. Insya Allah. Nanti kita praktek ya? Boleh. Oke, terus apa lagi hobinya? Melukis. Nyanyi. Tapi Nyanyi. walaupun suaranya enggak bagus. Oke, Tapi gak apa-apa. suka Kan aja. hobi suka namanya. Oke. Banyak sih, Dok. Jadi semua hal saya suka. Asalkan saya mampu gitu. Oke. Kamu lahir dalam keadaan seperti ini? Iya. Apa? Ada sakit apa atau ada diagnosisnya apa kalau dari dokter? Belum pernah ditanyakan, Dok, penyebabnya apa. Dari keluarga juga nggak ada yang jelasin apa dan kenapa. Mungkin pas waktu hamil lagi ngapain, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi saya juga bingung kenapa. Atau mungkin memang udah takdir ya, Dok. Kalau menurut keturunan nggak ada. Oke. Intinya kamu dari lahir seperti ini. Iya, dari lahir seperti ini. Apa saja yang masalahnya? Tangan? Tangan aja. Oke. Selain itu apa lagi? Sama mungkin muka yang kurang simetris. Bukan kurang simetris, mandibula kamu seperti yang bermasalah. Mandibula itu bagian rahang bawah. Iya, kemarin sempat dicek gitu ya. Terus
di sebelah kiri ini gak ada tulangnya dok. Nggak ada tulangnya, Iya, mana nggak ada jadi tulangnya? pupus gitu. Sini kayaknya dok. Oke, iya, Dari sini ke mandibulanya sini. yang bermasalah. Jadi Iya, ada keterbatasan dalam ototnya untuk iya berbicara. betul. Oke, tapi yang lain baik-baik saja. Alhamdulillah. Jantung, Baik, paru-paru, baik, intelektual baik-baik saja baik semuanya dok. ya. Oke, dari kecil kamu sudah seperti ini ya. Iya, Dan dari kecil dibesarin oleh kakek nenek. iya betul. Dari sama kakek nenek. Kakek nenek. Dan Dan saya nggak tahu kalau beliau adalah kakek nenek sesungguhnya. kamu taunya apa? Orang tua, Oh, kamu tuh taunya itu orang iya, tuanya kamu gitu. orang tua. Kamu panggilnya apa berarti? Sekarang manggilnya ayah mama. Tapi memang dari kecil saya manggilnya ayah mama dok. Oh, Karena kamu anggap memang, karena orang tua kamu iya, anggap. dan Tinggal di sana. Mereka sayang kamu. sayang banget, Kakek nenek sayang dengan kamu. sayang. Tanpa mereka saya juga nggak bisa sampai sekarang dok. Oh iya. Iya Oke. jelas. Itu masa kecil kamu bagaimana berarti? Masa kecil. Masa kecil susah, sedih. Karena apa ya? Dulu kan saya belum mengerti ya. Maksudnya kayak kok saya beda ya sama teman-teman gitu. Kok teman-teman kayak gitu bentuknya, kok saya kayak gini gitu. Jadi kayak masih bertanya-tanya, tapi belum paham sedih, belum paham apa-apa gitu. Cuma udah bisa mikir kok beda gitu. Terus makin lama kayak sering dibully gitu, diejek. Kayak, "Ih, Kakaknya kemana?" Gitu. Jadi kayak, ya saya nggak bisa jawab, cuma bisanya sedih, nangis, gitu. Dulu saya sangat tidak percaya diri, Kak. Ketemu orang banyak saya malu dan saya tidak pernah fokus semua badan. Cuma muka aja, Kak. Jadi nggak berani menampilkan kekurangan ke orang-orang. Saya insecure banget dulu. Tapi karena tidak sengajanya jadi konten kreator, disitulah saya terlatih untuk percaya diri. Justru kamera yang merubah hidup kamu. Betul. Iya dong, tanpa sengaja saya mau jadi konten kreator. Oke, jadi sebenarnya ketika kamu terbuka dengan orang lain, justru itu menjadi sumber kekuatan yang baru. Iya. Karena dulu saya merasa semua orang membenci saya. Dan bahkan orang terdekat, keluarga terdekat kayak sepupu kayak gitu dong, itu juga mencemooh saya dan merendahkan. Kayak contoh misalnya, "Halah, kok kamu mau jadi apa? Cuma jadi beban doang." Gitu. Pokoknya aduh Sadis banget ya. banyak dok, Dan itu menyakiti kamu. sangat. Kata-kata apa lagi yang menyakitin kamu dari teman-teman, dari keluarga? Kata hewan, iya, kata hewan, kata kayak, "Ih buntung," gitu. Buntung. Iya, itu benar-benar kayak, ya saya juga tidak mau dilahirkan seperti ini. Dan saya juga tidak bisa request untuk lahirkan di rahim siapa. Saya tidak bisa request untuk cantik, untuk sempurna, nggak bisa. Kalau bisa pun saya mau jadi anak yang benar kaya raya. Saya benar-benar diuji mungkin beberapa sisi, ekonomi, fisik, latar belakang keluarga. Itu benar-benar kuat nggak ya? Gitu. Pernah sampai sedih banget. Pernah dok, kayak di kamar nangis terus berhari-hari nangis berkelanjutan. Kayak masih belum bisa masih menerima omongan orang lain gitu dok. Kalau sekarang kan udah bodo amat kalau orang lain mau berkomentar apa. Kalau dulu masih ketika ada orang ngomong, "Ih kamu jadi apa besok? Ih kamu kok gitu tangannya," tuh jadi kepikiran dok. Jadi kayak, "Iya ya aku mau jadi apa ya? Kadang aku kayak gini aku bisa apa?" Gitu. Aku pengen kasih sedikit masukan untuk kamu. Mungkin kamu sekarang sudah lebih baik pasti ya, lebih pede ya. Amin, amin. Walaupun mungkin ada masih beberapa orang masih memberikan komentar negatif, Iya. tapi kamu sudah lebih kuat ya. Cuma aku pengen kasih kamu sedikit kekuatan dari segi aku deh. Ya. Iya. Aku tuh juga lahir nggak ganteng, ya tuh sama. Aku tuh jelek juga, aku miskin. Jadi kalau di ngomong itu ya namanya kita miskin ya. Ngapain kita ngurusin penampilan? Iya, Dok. Bisa sekolah aja syukur dengan Iya, makan ya. Jadi betul. aku tuh nggak pernah mikirin penampilan, makanya aku jerawatan, pernah kayak pecahin jerawat sendiri jadi bopeng. Sekarang kan aku jadi dokter kecantikan. Ya. Meskipun jadi dokter kecantikan, terkenal, banyak followers, banyak
klinikku ada 25, aku Mm-mm. punya pabrik, aku punya ini, aku punya itu. Jadi ada kemarin yang bully aku kan, banyak banget yang bully lah pokoknya kan. Ngebully, nonton nggak kamu aku dibully? Iya, Terus agak-agak. aku tuh dibully, emang aku sakit hati? Aku nggak sakit hati sih sebenarnya. Aku nggak pernah ngerasa aku ganteng. Emang aku ngedapetin 25 klinikku, aku ngedapetin semua prestasiku, Iya. aku pernah dikasih prestasi, Mm-mm. aku lupa, Man of the Year ya, dikasih oleh menteri itu. Masya Allah. Ya, the most inspiration person of the year. Dan itu aku dikasih oleh menteri. Kamu kira menteri kasih aku karena aku ganteng gitu? Selevel BTS. Aku pernah Keren. dapat award dari CNBC. Itu TV yang terafiliasi dengan luar negeri. Aku pernah dapat penghargaan itu. Bukan karena aku ganteng. Aku nggak pernah ngerasa diri aku ganteng. Iya dok. Dan aku buat semua karyaku, skincareku, sampai detik atau seperti sekarang bukan karena aku ganteng, tapi karena kemampuan aku. Justru di situ aku bersyukur. Lihat terus. Coba kalau aku ganteng. Mm-mm. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Aku nggak, karena aku jelek, makanya kayak aku belajar sungguh-sungguh. Iya. Gila, betul. udah jelek, bego pula mau jadi apa? Iya dok. Udah jelek, nggak ada skill pula mau jadi apa. Jadi kayak, karena aku sudah tahu bahwa penampilan fisikku nggak begitu mendukung, aku memaksimalkan kemampuanku yang Iya. lain. Sehingga akhirnya aku jadi seperti sekarang. Maka Masya aku Allah. bersyukur banget sih. Aku bersyukur banget. Andai kata aku dulu ganteng banget, nggak jadi seperti sekarang. Tapi ya, aku juga berusaha memperbaiki diri. Iya, Karena kan dok. memperbaiki diri adalah bagian dari iman. Iya. Jadi kamu nggak usah takut. Justru hal itu meningkatkan sesuatu pesona kamu yang lain. Jadi intinya kekuranganku adalah kelebihanku. Gara-gara kekurangan kamu meningkatkan sesuatu hal yang lain. Kamu Iya. pernah lihat orang buta nggak? Pernah. Terus karena dia buta, indera perabanya jadi lebih baik Iya. daripada yang lain. Instingnya jadi lebih kuat. Pernah Iya. nonton Si Buta dari Ibu Hantu? Cuma film ya. Tapi Iya. orang buta itu feeling dan instingnya banget. jadi lebih kuat ya. Iya. Karena dia kehilangan satu sehingga dia akan meningkatkan hal yang Betul. lain. Nah, sama seperti kamu pasti. Amin. Bismillah. Sama seperti kamu. Tapi kita lanjut. Itu supaya kamu jadi lebih semangat. Siap. Karena kamu dibully, aku juga. Tenang aja. Terus akhirnya kamu tahu bahwa tetangga kamu adalah orang tua kamu tuh pas kapan? Berawal dari tetangga tadi yang sering kali bilang. Kamu kenal tapi tetangga itu? Kenal. Selama dok. ini kamu panggil dia apa? Kalau bahasa Indonesianya itu mas sama tante. Oke, mereka kayak gimana dengan kamu sebelumnya? Kalau si papa kandung ini bener-bener nggak mau nyapa-nyapa dok dulunya. Nggak ada tegur satu kata pun. Oke. Kalau ibu, dia masih sadar bahwa saya ini anaknya. Dan ibu masih berusaha untuk kayak ngasih uang jajan. Walaupun kayak cuma sebulan sekali, 3 bulan sekali kayak gitu. Dan ibu diem-diem ngumpulin duit, ngumpulin uang buat ngasih saya baju lebaran. Kalau ibu masih sadar. Tapi kalau papa dengar-dengar nggak mau tahu. Saya sempat mencoba untuk cium tangan di saat hari raya. Tapi papa itu menghindar. Segitunya dok dulu. Dulu ya? Iya. Dulu seperti itu ya? Iya. Tapi kamu kenal, kamu tahu orangnya? Tahu dok. Dia tinggal dengan siapa? Tinggal sama ibu. Papa Berdua kan, saja? iya, Atau sudah punya anak yang lain? ada. Saya tidak bersaudara. Oh bukan. Mereka 3 bersaudara itu bagaimana tuh? Satu ibu, satu bapak. Oh, Iya. oke. Adik-adik kamu atau kakak kamu? Kakak. Oh, berarti kamu sendiri yang Betul. dibuang. Kamu sendiri yang dibuang. Dan akhirnya kamu taunya gara-gara apa? Sadarnya dan percayanya. Tadinya nggak percaya kan. Dibilang orang-orang, itu bukan orang tuanya kamu yang tinggal sama kamu. Katanya orang-orang. Ya saya bilang, enggak orang dia yang merawat saya dari kecil gitu. Tapi perlahan karena banyaknya omongan kayak gitu terus-menerus. Jadi berpikir, masa iya sih? Emang iya gitu. Tapi kan pas sengaja tiba-tiba pembuktian itu kayak Allah tuh ngasih petunjuk untuk saya percaya dari kartu keluarga. Oh, kamu kelihatan kartu keluarga? Iya. Oke. Dan situ atas nama Niatul Solihah itu keterangannya cucu dok, bukan anak. Nah disitu kayak, oh iya nih gitu, dengar. Jadi situ kayak
Mau nanya tapi takut, mau nggak nanya tapi penasaran. Oke, terus Akhirnya nggak nanya sampai sekarang, dan nggak ada klarifikasi apapun. kamu nggak tanya? Enggak. Terus kamu taunya bahwa tetangga kamu itu adalah orang tua kamu dari mana? Dari kakak itu yakinnya, tapi makin lama kakak kandung juga ngomong, terus nenek kakek juga ngomong, tapi ngomongnya cuma apa ya, ngomong, "Iya itu orang tua kamu, tapi dia nggak mau sama kamu." Udah gitu doang, nggak yang panjang kali lebar ngejelasin kenapa, mengapa, Pernah nggak gitu. kamu datang, terus kamu tanya langsung dengan ibu, dengan papa? Enggak pernah. Takut, Dok. Ini masih tetanggaan kan sekarang kan? Masih, bersampingan rumahnya. Gimana kalau dia nonton YouTube ini coba? Mereka semuanya awam tentang sosial media. Tapi nggak tahu karena udah lama ya viral tentang latar belakang ini, entah beliau sadar atau tidak. Tapi kalau sadar semoga ada klarifikasi kenapa. Oh, jadi sampai sekarang mereka pun belum mengakui kamu? Kalau mengakui udah sih, Dok, kayaknya. Lah kayak gimana tuh kata kamu nggak pernah tanya? Gak pernah nanya, Dok, tapi beliau sendiri kan sudah kayak mulai komunikasi. Saya juga bingung, Dok, tentang cerita ini kayak gimana. Oh. Karena saya sudah ada tegur sapa sama papa, tapi papa nggak pernah bilang, maksudnya nggak pernah, "Maaf ya dulu papa ngebuang kamu, maaf ya papa kayak gini," itu nggak ada, Dok. Jadi kayak ngalir aja ngikutin alur. Oh, sudah tahu papa itu bapak kamu chat dia ngomong apa? Papa, Papa. bilangnya papa. Dan dia balasnya bilang apa? Manggil nama. Oke, dan dia sebut nama diri dia sendiri? Nggak ada. Dan Nggak ada kejelasan intinya ya? Iya, nggak ada kejelasan, Dok. Dan sekarang pun ya nyapanya cuma seala kadarnya aja. Dengan mama juga seperti itu? Kalau iya, sama. Nggak pernah duduk berdua bareng, mereka minta maaf, kayak gitu? Nggak pernah, Dok. Meluk kamu? Enggak, apalagi meluk. Bersentuhan aja sangat jarang banget. Kenapa sih? Kenapa mereka buang kamu? Kurang tahu, tapi banyak orang yang mengatakan karena belum siap menerima kekurangan. Gitu. Pas pada saat lahir tahu kekurangan seperti ini langsung ya udah belum siap, mungkin akhirnya ada niatan untuk ngebuang itu dan ditolonglah sama kakek sama nenek. Dibuang di mana? Depan rumah tuh kayak ada sungai gitu, Dok. Ditolong sama kakek nenek. Astaga. Untung saya belum ngerti apa-apa waktu lahir. Kalau ngerti mungkin udah gak tahu lagi, Dok, sedihnya kayak gimana. Saudara-saudara kamu yang kandung sekarang? Ada. Mengakui kamu kan? Mengakui, Dok, dari dulu. Dari kamu belum terkenal? Iya. Mereka mengakui? Iya. Dan mereka nggak ada masalah? Nggak ada. Dan mereka juga ngejelasin bahwa yang ngerawat saya itu kakek nenek. Tapi udah lama panggilnya adik, kakak gitu. Ya terus marah nggak sih? Dulu marah banget. Kayak kenapa? Kok gitu? Orang tadinya beliau katanya ayah itu mintanya anak perempuan. Bilang sudah lahir perempuan tapi malah ditolak. Jangan ya marah lah, Dok, pastinya. Tapi mau gimana lagi? Mau nyapa takut, mau nanya takut. Takutnya lebih ke belum siap menerima jawaban ayah. Tapi sekarang kamu bisa terima? Sekarang sudah insya Allah berdamai dengan keadaan. Kamu pengen balas gak sih? Enggak lah, Dok. Enggak sama sekali. Karena mungkin hilaf. Sekarang malah saya menunggu kehadirannya beliau, menunggu kasih sayangnya beliau. Kalau beliau datang, kasih sayang, minta maaf dengan kamu. Pengen kamu jadi anaknya lagi, kamu mau? Mau, Dok. Pasti ya. Kamu tetap rindu kasih sayang orang tua? Sangat. Dari kecil nggak pernah dapet. Walaupun mereka sudah buang kamu? Iya, nggak apa-apa. apa-apa. Karena mungkin beliau berpikirnya mungkin ya, ini anak mau jadi apa sih?
nantinya. Jadi mereka belum siap untuk itu. Jadi dari situ saya pengen kayak jika memang harus menjadi sukses saya baru diakui, maka saya akan berjuang untuk itu. Tapi artinya dia terima kamu karena kamu sukses, karena kamu ada duit. Bukan Iya, karena kamu anak dia. Saya juga bingung dok, kenapa beliau tiba-tiba datang, tiba-tiba ke rumah. Tiba-tiba beliau ke rumah kakak nenek. Dan tiba-tiba mau diajak ngobrol, tiba-tiba mau diajak salaman. Oh, tadinya nggak mau sama sekali. Enggak. Memang Beliau selalu menghindar. balas dendam terindah itu adalah jadi sukses dan berprestasi. Iya. Sehingga kamu nggak perlu datang ke orang lain dan orang lain yang akan datang ke kamu. Betul. Banyak orang lain yang dulunya benci dan merendahkan, ketika saya mulai bangkit, mereka pun hadir. Dan ketika kamu susah, mereka pun menghilang seperti avatar. Iya, Gitulah hidup. Betul. Makanya teman sejati, saudara sejati, keluarga sejati itu dinilai bukan pada saat kita senang. Tapi saat kita susah. Siapa yang selalu ada waktu kamu susah? Kakek, nenek. Beliau benar-benar is the best. Sayangilah orang itu. Sangat dok. Karena mereka saya tidak bisa hidup mungkin. Karena perjuangannya besar banget. Karena beliau cuma penjual balon keliling yang berani mensekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan bisa kuliah. Kamu kuliah? Iya, Luar biasa. Kuliah di mana? di Semarang, di UPKRIS, Oke. Ambil jurusan? dari PAUD, Sorry? pendidikan anak usia dini. Oke. Sekarang kamu kesibukan apa? Konten Konten kreator. kreator, kuliah, sering podcast, sering undangan narasumber, seminar, gitu. Kamu senang berbagi dengan orang lain? Sangat. Kenapa? Karena pengen menyadarkan mereka-mereka yang mungkin masih sering mengeluh tentang keadaannya dan tidak bersyukur tentang keadaannya juga, pengen menginspirasi mereka bahwa harus bangkit dengan apapun keadaannya, nggak boleh nyerah, nggak boleh ngeluh. Setiap orang sudah punya masalahnya masing-masing. Kamu masih marah nggak dengan Tuhan? Kan dulu kamu marah dengan Tuhan. Kalau sekarang kamu marah nggak dengan Tuhan? Enggak. Karena saya sudah yakin bahwa skenario Allah itu adalah yang terbaik. Mungkin jika tidak ada masa lalu yang suram, saya tidak akan dikenal banyak orang. Selalu ada berkah di Sel- setiap musibah. Iya, selalu ada cerita indah di balik musibah. Dan kamu nggak akan ada di titik seperti sekarang kalau misalnya kamu nggak dalam keadaan seperti ini. Iya, Kalau kamu disuruh pilih, terlahir sempurna, tapi dengan permasalahan yang mungkin kita nggak tahu apa, iya. atau terlahir seperti ini lagi dan menjalani hidup kamu seperti ini, Menjalani hidup seperti ini. jadi kamu sudah ikhlas ya? Ikhlas. Lahir batin. Luar biasa Niatus. Niatus, kamu kontennya apa sih sekarang? Sekarang random dong. Selawatan, make up, terus melukis. Random. Apa yang viral diikutin. Apa yang viral? Gitu. Mimpi terbesar Niatus. Pengen menjadi pengusaha. Amin. Amin. Pengusaha apa nih? Pengusaha busana. Pengen punya yayasan. Pengen memfasilitasi anak-anak istimewa di luar sana. Berarti kalau kamu sudah sukses, kamu kaya raya nanti, yang pengen kamu lakukan adalah kamu pengen ngerangkul orang-orang seperti kamu. Iya. Karena sekarang saya juga ada di komunitas itu dong. Komunitas anak-anak istimewa. Dan saya percaya diri itu juga karena komunitas itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari tim kreatif, tapi banyak yang mencibir katanya eksploitasi kekurangan. Benarkah ada banyak yang ngomong seperti itu punya? Iya. Kakaknya banyak yang bilang. Lu goblok lu. Sembunyi di bawah karpet lu salah, sembunyi di bawah meja salah, kamera katanya eksploitasi, semua salah muka lu. Gua lempar juga pakai ini. Memang
Sudah kemarin. Netizen plus 62. Enggak benar. Begini salah, begitu salah. Iya. Iya dok. Kita ngumpet di bawah meja salah. Kita nangis salah. Betul. Kita bunuh diri salah. Kita juga keluar di media sosial juga salah. Betul. Semua salah semua. Jadi mau mereka itu sebenarnya apa sih? Sejatinya orang yang nggak suka kan tidak suka terhadap apa yang kita lakukan dok. Oh, mantap. Jadi nggak usah lagi pikirkan orang-orang yang nggak suka sama kita, tapi Iya. pikirkan orang-orang yang menunggu kesuksesan kita. Betul. Kamu peduli dengan orang yang sayang kamu Iya. saja. Yang nggak sayang kamu lihat followersnya berapa. Kadang-kadang aku lihat kan banyak banget yang ngata-ngatain aku. Aku lihat kan, emang diganteng? Kagak juga, gue zoom-zoom. Terus sampai gue lihat kan, tinggalnya di mana? Kameranya kayak gini. Gue bilang, nggak lebih dari gue. Kok berani banget ya dia ngatain gue ya dalam Kayak hatiku ya. begitulah netizen tidak berkaca. Karena kayak Enggak, tapi ngeliatin mereka itu nggak jadi sakit hati ya Pak. Kan kalau dia ngomongin kayak gitu kan sakit hati kan. Klik tuh, kagak ganteng. Kadang profilnya nggak ada, akunnya Iya. privat. Ya lu. Terus pas lihat lagi kan masih main ngutang, masih main pinjol. Ya, masih aktifin paylater. Susah nih ngomong. Iya. Saya juga nggak nyangka ini bisa ketemu Dr. Richard. Oh yang iya. tadinya FYP terus di TikTok. Apa pandangan kamu tentang Dr. Richard dan ketemu aslinya bagaimana? Ini yang suka bilang Dr. Richard nggak ganteng, orang menyala gantengnya. Ganteng banget, udah putih, bening, Mirip Sunayang. kayak opa Korea. Makasih nih tuh. Sama-sama, Dokter. Terus kayak yang kamu lihat kalau di media sosial Dr. Richard tuh kayak gimana sih orangnya? Dr. Richard bijak dan berkomitmen dengan pendapatnya diri sendiri. Oke. Jadi kalau terbilang tidak, ya tidak gitu. Iya ya, tegas ya Iya, kelihatannya tegas, ya. ya. Oke. Saya sering ngikutin kok dok. Sering ngikutin ya? Betul. Apalagi akhir-akhir sekarang nih. Makasih nih terus. Tapi aku tuh pengen keluar dari zona nyamanku sih. Dan aku tuh Kenapa, pengen ngajakin Niatus juga kali ya. Karena aku juga kan lahir dari kekurangan ya. Mungkin bukan pada kecacatan, tapi kan pada apa ya. Aku kan miskin, terus juga tadi aku bilang ya dari kecil aku nggak ganteng ya. Iya, Jadi kan Dok. aku tuh sudah sukses di dunia kedokteran. Aku jadi dokter yang terkenal. Aku juga punya klinik kecantikan yang besar. Aku juga punya produk yang ya insya Allah laku lah kayak gitu kan. Dan aku tuh pengen melebarkan sayapku lagi ya. Masih ada gejolak pengen sesuatu Masya hal Allah. yang baru gitu. Makanya aku bikin podcast. Aku ke Holy Wings Group, aku beli beberapa perusahaan lain karena aku masih pengen belajar sesuatu hal yang baru nih. Keren. Dan kamu juga bisa loh seperti itu. Amin. Jadi Doakan ya dok. bukan cuma kayak menunjukkan bahwa kamu itu punya keterbatasan dan kamu mampu, Iya. tapi kamu tuh bisa lebih besar daripada Amin. itu. Amin. Kamu harus berani keluar dari zona nyamannya kamu. Kayak Iya. zona nyamannya kan mungkin kamu kasih tahu kekurangan kamu, Iya. kasih inspirasi. Iya. Ternyata ada yang lebih besar loh daripada itu. Ada yang lebih gede lagi daripada itu. Bisa. Meskipun memang waktu kamu keluar dari zona nyaman, pasti dihujat orang. Iya. Ngerasa nggak kamu? Waktu kamu kesendirian di kamar nggak dihujat kan? Ya Iya. dihujat juga sih, tapi kan nggak medsos ya. Iya. Waktu kamu keluar Mm-mm. dari zona nyamannya kamu, pasti banyak tantangan. Pasti. Ya betul dok. Iya kan? Iya. Kamu lebih besar lagi keluar dari zonanya kamu lagi, akan ada tantangan besar lagi. Amin. Amin. Tapi yang jelas kalau kita mau jadi besar, nggak usah takut lah pokoknya. Jangan takut gagal. Apa kesulitan kamu konten sekarang? Kesulitannya mungkin ketika sendiri, nggak ada kameramen gitu. Hmm. Jadi kan butuh beberapa angle kadang. Tapi kalau cuma pakai tripod doang kan, ya nanti kontennya nggak menarik gitu dok. Oke. Katanya kamu pernah dikontak oleh tim Athena? Iya. Oh iya? Athena mana? Nggak tahu. Tadi ada dok yang kontak. Terus kamu pernah datang nggak? Belum. Belum. Karena belum percaya ini benar nggak nih gitu. Oh benar, tenang. Tinggal pilih cabang yang mana. Kamu di Semarang kan? Iya di Semarang. Oke, ke
Athena Semarang lah. Ada Athena di Semarang. Kamu bisa kumpul dengan, di Semarang aku punya banyak teman. Ada Korendi. Sudah pernah ketemu? Belum. Wah, kalian bisa buat perkumpulan selebgram Semarang loh, sumpah. Ada Korendi, ada Elizabeth, ada Adelia Wulandari. Tuh, orang Semarang. Nanti kapan-kapan waktu Semarang kita kumpul bareng Iya, ya. Dok. Siap. Atau aku ke rumah kamu. Tak ketok bapak dengan malu. Jangan, Dok. Begitu dia ke saya, anakku. Aduh. Banyak sih, Dok, yang greget kayak gitu pengen ketemu papa. Pengen jangan. Kamu di kampung kah? Atau Di di mana? kampung. Di kampung Aslinya kan? Jawa Timur, Dok. Asli Jawa Timur ya? Kampung banget. Nanti aku datang. Dengan teman-teman, dengan Randy, dengan Elizabeth. Kayaknya kalau dokter yang klarifikasi nanti melebar semuanya. Tapi aku pengen Langsung ke datang ke kampung. akar-akarnya Iya, nanti. aku pengen datang ke kampung kamu. Ini kan buat pesta penyambutan. Nanti kan selamat datang Dr. Richard ya. Itu kan sahabat dari Niatus. Wih, papa mama kamu nanti bangga kan. Anakku! Langsung ranking 1 itu. Saya suka, selera humornya bagus. Kalau kamu sudah sukses nanti, sudah besar nanti, hadiah apa yang pengen kamu kasih untuk kakek dan nenek kamu? Pengen rumah dulu. Karena kemarin alhamdulillah sudah bisa membawa umroh. Sudah? Ya, melalui orang lain. Oh, orang lain kasih apa? Donasi atau apa ini? Tiket umroh. Tiket umroh? Iya. Ada yang baik kasih tiket umroh? Alhamdulillah. Sama kakek nenek kamu diberangkatin? Oke. Sama Niatus juga. Sama Niatus juga bertiga? Luar biasa ya, berkah ya. Amin. Terus kamu pengen kasih rumah? Rumah. Karena pengen sebelum beliau tiada, amit-amit, pengen ngasih tempat yang terbaik untuk mereka. Oke. Kalau ayah ibu kamu nonton video ini, atau dikasih tonton bagi tetangga ngelihat video ini, kasih tonton ke mereka, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka berdua? Papa, lebih ke papa. Papa, pengen papa hadir sebagai ayah yang sebenarnya, bukan hanya sekedar datang terus pergi, nyapa terus pergi, tapi pengen ayah tuh benar-benar ada di samping dia dan merangkul dia sebagai anaknya papa. Dia rindu kasih sayang itu, Pak. Dia pengen ngerasain pelukan dari seorang ayah. Dan bukankah cinta anak pertama perempuan adalah ayahnya? Tapi kenapa ayah adalah menjadi cerita terburuk dari saya? Aku berinding nih. Makanya suka FYP di TikTok sama kalau dari sekolah ngeliatin teman-teman dijemput ayah. Kadang saya kapan? Banyak yang romantis sama ayahnya, tapi dia belum. Kamu anak yang luar biasa kok. Orang tua kamu harusnya beruntung punya anak seperti kamu. Amin. Sedih. Apa sih yang buat kamu nggak benci sama orang tua kamu? Kenapa ngerasain kasih sayang dari mereka? Rasa pengen disayangi jauh lebih besar daripada rasa bencinya kamu. Iya, pengen ngerasain kasih sayang itu dari orang tua kandung, bukan dari orang lain. Karena kan udah lama banget, udah 21 tahun, belum pernah ngerasain hal itu. Kayak diperhatiin saat mau makan, diperhatiin kalau lagi sakit. Itu belum pernah. Suka sedih waktu sekolah, liatin anak-anak dijemput, kayak gitu. Itu pengen banget ngerasain kayak gitu. Kamu tau nggak? Ini terakhir mungkin ya.
Ternyata di balik kekurangan kamu punya hati yang luar biasa. Amin. Kalau saya jadi kamu, gak mau saya maafin. Marah, saya dendam, benci. Dan kalau saya sukses, saya juga gak akan menerima mereka. Tapi kamu punya hati yang luar biasa. Di balik kekurangan kamu punya hati yang luar biasa indah. Amin. Niatus solihah. Cukup dengan